Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Sendiri. Dua hari berlalu. Mira pergi ke kedai Angel untuk kembali belajar kopi, tapi Aksa tidak terlihat dari luar kedai. Angel pun mengatakan kalau Aksa tidak mampir ke kedai. Apa Aksa beneran marah? Atau Aksa sakit pulang hujan-hujanan dari rumahku? Ucap Mira perlahan. Angel mengatakan kemarin Aksa kelihatan biasa aja. Pulang bawa plastik besar dari minimarket, tapi hari ini tidak terlihat sama sekali dari pagi. Mira langsung jalan ke rumah Aksa. Menekan bel berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Mira terus mencoba hingga bel rumah Aksa tidak terdengar lagi. Ternyata Aksa memutus bel rumahnya setelah mengintip dari jendela di samping pintu masuk. Mira tetap mencoba dengan memukul pintu rumah Aksa terus-menerus sembari berteriak memanggil Aksa. Di sisi lain pintu, Aksa menahan supaya pintu itu tidak rubuh akibat pukulan Mira. Aksa menahan sekuat tenaga tanpa mengeluarkan suara supaya Mira tidak tahu Aksa ada di sana, yang sebenarnya Mira tahu karena Aksa memutus bel rumahnya. Mira terlihat kelelahan dan berhenti memukul pintu Aksa. Mira berjalan ke arah pagar dan berteriak. Aku tahu kamu di dalam. Kalau nggak suka, ngomong. Cowok kan? Mira berteriak kemudian kembali ke kedai Angel. Aksa menghela nafas. Aksa memperhatikan Mira hingga Mira masuk ke kedai Angel dari jendela rumahnya. Aksa ingat ajakan Mira 2 hari yang lalu untuk belajar kopi di kedai Angel. Jadi dia membeli cukup banyak makanan kemarin untuk dia makan hari ini sehingga dia tidak perlu keluar untuk membeli makanan hari ini. Jadi Aksa tidak perlu khawatir akan bertemu dengan Mira. Tapi Aksa tidak menyangka Mira akan datang dan menggedor rumahnya walaupun kedai Angel ada di sebelah. Aksa sudah terbiasa makan makanan instan sejak ibunya tiada. Aksa tidak pandai memasak sehingga pilihannya hanya membeli makan dari luar atau masak makanan instan saja. Walaupun sifat Aksa sangat dewasa, Aksa tidak bisa merawat dirinya sendiri dengan baik. Dia baru mencuci piring ketika memang sudah tidak ada piring bersih lagi untuk digunakan, memakai baju kusut tanpa disetrika, dan jarang sekali membersihkan rumah. Lantai rumah selain kamar tidur, kamar mandi, dan lorong dari kamar ke pintu depan sudah dilapisi debu. Aksa saja makan di kamarnya. Sebelum sampah menggunung di samping mejanya, tidak akan dia bersihkan. Kehidupannya menjadi sangat tidak teratur, tetapi tidak pernah dia tunjukkan kepada orang lain. Aksa menutup diri, menjalani hidupnya seorang diri. Orang lain bisa dengan mudah menemui Aksa karena dia hanya pergi ke tempat-tempat itu saja sampai jadi sebuah kebiasaan sehingga Aksa sangat mudah ditemukan. Selain Angel dan Rio, tidak ada orang lain yang ngobrol dengannya. Namun semenjak kedatangan Mira, Aksa kembali bisa tersenyum lepas. Aksa kembali memandangi pintu kedai Angel dari jendela kamarnya dengan rasa penasaran apa yang akan Mira lakukan. Mira tidak menunjukkan batang hidungnya sampai sore hari hingga Aksa tertidur.